Yang keempat, itu kesadaran yang namanya, kalau yang ketiga itu kognitif, mental, yang keempat metakognitif. Apa itu metakognitif? Pengamat, bro. Kesadaran yang menyadari, bukan berpikir lagi. Dia kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Cogito ergo sum, kata Rene Descartes. Jadi, bukan lagi aku berpikir, tapi aku melihat pikiranku. Aku menyadari emosiku. Itu tuh Ar. Ngerti nggak? Diskusi kita tadi pagi itu kan, supaya lu menyadari emosi lu itu. Lu menyadari bahwa lu harus punya luka. Luka lu nggak bisa hilang, tapi lu sadar juga ada emosi itu. Lu melihat pikirannya you lihat, emosi lu. Ini titik balik besar, bro. Kalau you bisa lakukan itu. Kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Itu observer tuh maksudnya tuh itu. Mindfulness. Kalau kita membangun logika, bro ya, yang kesadaran mental kognitif itu, kesadaran berpikir, kita kan bangun konsep kan, bangun logika. Kayak sekarang nih, kita lagi membangun konsep nih, bicara ini ya, bangun logika, ya, ide-ide kita bahas. Kita mau membangun satu pengetahuan mengenai struktur kesadaran. Ya, ego kita pindahin jangan ke emosi, pindahin kita emosi kita ke pikiran ya, pikiran. Nah, sudah itu kita lihat. Sudah kita, oke, setuju ada 3 level. Level keempat, kita lihat nggak pikiran kita itu. Kita lihat dulu, benar atau enggak tuh. Kita lihat tuh pikiran itu. Kita lihat dulu emosi kita, benar nggak dari pengalaman kita. Reflektif di situ, pengamat, kita ngamatin bro. Itu masuk di grup kesadaran spiritual mungkin ya, metakognitif itu. Itu enggak, itu baru titik balik aja. Oke. Itu lapisan keempat. Jadi makanya kalau tergantung kesadaran seperti ini ya, David Hawkins bikin map of consciousness. Map of consciousness bro, itu hanya bisa tercapai kalau di lapisan keempat itu tinggi, kalau kita ada lapisan kesadaran level lapisan keempat yang metakognitif tadi sebagai pengamat. Ya, kita menyadari diri kita sendiri masih di guilty nggak, masih di shame nggak, masih di fear nggak, betul nggak? Kadang-kadang kita nggak tahu. Kita kesadaran yang kita nggak sadar. Jadi kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Gue lagi di apa nih? Kayak waktu gue kembali lagi ke sini, gue lihat masalah gitu banyak, banyak ya sesuatu sampai inilah sesuatu yang sulit lah. Ya, gue nggak nyalain orang secara emosi. Oh begini debat enggak. Gue ke kognitif dulu tuh. Gue lihat pikiranku gue selama ini, bener nggak? Gue lihat emosi gue selama ini gimana. Kenapa sampai merasa gitu? Setelah gue lihat, nah ini titik balik gue. Terus gue lihat diri gue, jadi gue baru bisa lihat, oh dia begitu ya, dia begini, begitu. Nah, kalau lo sudah sampai ke lapisan keempat, baru you bisa bertindak, bro. Baru masuk ke kesadaran level kelima. Sekarang gue udah lakukan pengamat sebagai pengamat diri gue, terus masalah-masalah yang ada di sekeliling gue yang sangat ruwet ini, gimana gue menyelesaikan kalau gue nggak ada metakognitif? Dan gimana gue bisa menyelesaikan kalau lapisan ketiga yang mental gue lemah, nggak pernah gue latih. Betul nggak? Kalau kesadaran lapisan ketiga mental yang nggak pernah latih, kesadaran berpikir yang latih, apalagi keempat yang nggak pernah latih. Nggak bisa. Lu mau langsung masuk lapisan keempat, tapi lapisan ketiga lu nggak pernah latih. Semua soal latihan, bro. Lu nggak bisa solve problem. Bagaimana nanti aja. Kalau lu misalnya pakai kesadaran emosional, tindakan you kan cuma impuls saja. Iya betul. Reaktif. Lu udah nggak lihat nilai lagi. Nilainya gimana. Nah, kalau lu udah bisa masuk ke metakognitif sebagai pengamat terhadap diri lu sendiri, baru you bisa punya namanya kehendak yang benar-benar sadar. Itu lapisan kelima. Ini kehendak gua loh. Ini kehendak gua. Setelah gua lihat secara instinktif gimana, secara emosional gimana, secara kesadaran metakognitif gimana, metakognitif gua sebagaimana, baru gua bisa punya lapisan kelima itu membuat decision karena kehendak yang sadar. Jadi kalau gua mau worship, menyembah satu Tuhan, itu harus di lapisan kelima, bukan di lapisan kedua. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti, bro. Ngerti ngerti. Ngerti kan? I Kalau itu agree Iya, iya. absolutely. I agree absolutely, bro. nah di situ
kesadaran lapisan 5 itu kehendak sadar benar-benar. Di situ kesadaran yang memilih, bukan reaksi, bukan bereaksi. Jadi kita bertindaknya dari value, bro. Kan ada things, ada apa? Ada things, ada meaning, ada value. Nah, tindakan kita udah nggak things lagi, nyalain lagi, udah nggak means lagi, udah bukan meaning lagi. Kita lihat nilainya gimana, bukan impuls lagi. Nilai tertingginya nih gimana? Ya orang bahasanya gue kesini bukan cari masalah loh, gini-gini kan gitu kan, betul nggak? Iya. Gue kalau ya, jadi apa? Cari aman. Jadi takut sikap you. Ini gue ngadepin satu kampung nih yang dihasut. Tapi gue juga punya banyak orang yang. Jadi gue memilih satu dengan kehendak sadar gue buat satu putusan, gue nggak bereaksi, gue memilih. Dan gue bertindak nilai yang paling tinggi itu apa? Bukan duit loh, bukan impuls. So, nilai yang paling tinggi itu apa? Kan kita pernah diskusi, gue bilang, kebodohan itu dikalahkan oleh cinta, kan? Bener nggak? Iya. Gue menghadapi jelebo-jelebo yang bodoh di sini. Yang penuh dengan iri hati, yang penuh dengan dendam, masuk penjara nggak apa-apa, kemana-mana bawa parang, sedikit-sedikit mau main parang. Terus you mau kayak Jesus, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak bisa ya, Bro. Nggak bisa, bro. Nilainya gimana? Dengan impuls, nilainya gimana? So, nilai yang tertinggi apa? Gimana Bisa. you sendiri di tengah jelebo-jelebo yang mata gelap semua? Kita udah pernah diskusi kan? Ada kehendak tertinggi, betul nggak? Iya. Nah, kan kita diskusi. Nilai tertinggi itu ya bisa berhubungan dengan Tuhan itu bukan, Bro? Ya, nilai tinggi itu lapisan ke-6, bro. Ya, kesadaran I am itu integral, bro. Ya, jadi kita kesadaran itu kalau Topan bilang atau Daniel bilang itu kesadaran murni itu sendiri, ya. Itu hadir, jernih, sama sekali tidak terikat sama narasi ego. Nah, tadi Asun kasih contoh korupsi, ya. Korupsi. Kalau kita pakai level kelima, kena sadar ya, dia memilih untuk korupsi, ya. Kita ujung-ujungnya yang paling tertinggi apa itu? Nggak ada kesadaran IM, bro. Hukum kan yang dipakai, yang jadi panglima, betul nggak? Iya. Jadi ketika gue mau menghadapi orang-orang di sini, gue ada kontrak hukumnya segala macam, gue bisa milih secara hukum gue benar, laporan polisi selesai. Betul. Gue bertindak dari nilai. Tapi bisa juga gue bertindak, gue mau pakai lapisan ke-6 nih. Kesadaran sebagai keberadaan gue sendiri itu sebagai orang yang sadar gitu. Hadir, hadapi semua, jernih, nggak terikat sama any kind of narasi ego tuh sama sekali nggak ada. Tapi ya bisa pakai dua-duanya sekaligus. Ya, karena kita masih di dunia, kita pakai yang kesadaran level 5 sama pakai level 6. Bisa kan dua-duanya? Bisa nggak? Bisa. Biasanya Iya. kita menyelesaikan masalah percekcokan kan, KDRT apa, udah pakai hukum, betul nggak? Kehendak sadar Iya. itu, betul nggak? Tapi dia lupa tuh lapisan tertinggi itu, kesadaran yang integral. Nah, kita ada di mana loh dalam kehidupan kita? Nah, untuk itu, 6 level itu, ketika kita tahu strukturnya, nah tadi yang pertanyaan Pak Hashim tadi, ya gimana tuh? Karena ada mekanismenya, bro. Jadi itu strukturnya, lapisan-lapisannya, mekanismenya gimana? Karena mekanismenya bisa naik, bisa turun, Pak Hashim.